Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat YouTuber dimanapun berada, khususnya kepada Bapak Ibu Guru se-Nusantara. Jumpa kembali dengan channel saya, channel yang selalu berbagi informasi seputar dunia pendidikan dan dunia medsos. Baik, Bapak Ibu Guru dimanapun berada, pada edisi malam hari ini saya akan berbagi pengetahuan pemahaman saya, yaitu tentang memahami pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini adalah hal yang wajib dan utama sekali ya untuk kita tanamkan kepada siswa, dan utamanya untuk pendidikan karakter ini juga menjadi bagian dari target dan sasaran dari penerapan implementasi kurikulum Merdeka, yaitu sesuai dengan instruksi dan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut tentunya seperti biasa kita dengarkan intro yang satu ini. Bapak Ibu, di sini kita akan mengupas yaitu secara teoritis pendidikan karakter ya, karena pendidikan karakter ini tentunya menjadi bidikan utama dan target utama ya dalam penerapan implementasi kurikulum Merdeka. Oke, kita langsung saja masuk ke teorinya, bahwa pendidikan karakter adalah sebuah upaya yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk menanamkan nilai-nilai luhur kepada peserta didik, yang tujuannya adalah untuk membentuk pribadi yang berakhlak mulia, budi pekerti yang baik, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, serta bangsa dan negaranya. Pendidikan karakter tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan intelektual siswa, tetapi juga membentuk kepribadian yang utuh dan seimbang. Nah, ini adalah secara teori ya sebagai pembukaan awal dari pendidikan karakter. Baik, sebelum kita lanjut tentunya buat yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa selalu klik subscribe, kemudian bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Oke, berikutnya adalah tentang tujuan dan pentingnya pendidikan karakter, Bapak Ibu. Di sini ada 3 hal yang menjadikan tujuan dan pentingnya pendidikan karakter. Yang pertama adalah tujuan pendidikan karakter itu sendiri. Yang mana di sini pendidikan karakter adalah untuk membangun dan mengembangkan karakter positif pada diri peserta didik. Nah, ini adalah sebagai tujuan pendidikan karakter yang utama. Kemudian yang kedua adalah pentingnya pendidikan karakter. Ini penting karena untuk membentuk generasi yang bermoral, beretika, dan memiliki rasa tanggung jawab. Ya, ini adalah merupakan bidikan pentingnya dari pendidikan karakter yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah implementasi SMK. Pada jenjang SMK, pendidikan karakter diharapkan dapat membentuk lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, etos kerja, dan keterampilan yang siap untuk terjun ke dunia kerja. Nah, ini adalah sebagai tujuan dan pentingnya pendidikan karakter. Kemudian berikutnya, nilai-nilai apa saja yang perlu kita tanamkan, nilai-nilai karakter dalam kurikulum Merdeka. Di sini ada 3 nilai yang menjadikan penekanan dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah nilai-nilai kurikulum atau religius ya. Kurikulum SMK menekankan penanaman nilai religius seperti ketakwaan, kejujuran, dan keadilan. Hal ini penting untuk membentuk siswa yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga memiliki landasan moral yang kuat. Kemudian yang kedua adalah kurikulum SMK juga menanamkan nilai nasionalisme seperti cinta tanah air, semangat, kebangsaan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Hal ini bertujuan untuk memupuk rasa tanggung jawab sebagai warga negara yang baik.
Kemudian yang kedua, ini adalah yang ketiga, nilai-nilai kewirausahaan. Kurikulum SMK mengembangkan nilai-nilai kewirausahaan seperti kemandirian, kreativitas, dan inovasi. Hal ini diharapkan dapat membekali siswa dengan keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk berwirausaha dan bekerja di dunia industri. Kemudian berikutnya adalah peran satuan pendidikan, pengembangan kurikulum, pembiasaan, kemudian kolaborasi dengan stakeholder. Nah, ini adalah 3 peran dari pendidikan SMK dalam penerapan kurikulum Merdeka, yaitu berorientasi pada pengembangan, pembiasaan, dan kolaborasi dengan stakeholder. Berikutnya adalah strategi implementasi kurikulum Merdeka, implementasi pendidikan karakter di SMK. Yang pertama, itu adalah integrasi dalam mata pelajaran. Artinya, pendidikan karakter dapat terintegrasi ke dalam setiap mata pelajaran, baik secara eksplisit maupun tersirat. Guru dapat menyiapkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam materi pembelajaran. Kemudian, keteladanan guru dan tenaga pendidik ini juga menjadikan target perhatian bagi guru di SMK. Kemudian pembiasaan melalui budaya sekolah. Sekolah dapat menciptakan budaya sekolah yang mendukung penanaman nilai-nilai karakter seperti melalui kegiatan upacara bendera, piket harian, dan kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini dapat membiasakan siswa untuk berperilaku positif. Kemudian yang keempat adalah berkolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Nah, tantangan di sini tentunya ada 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama perbedaan latar belakang, pembiasaan perilaku, kemudian keterbatasan sumber daya. Nah, ini tentunya 3 tantangan yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru ketika di dalam menerapkan pendidikan karakter. Kemudian peran guru di sini dan pemangku kepentingan yang lain dalam pendidikan karakter ini ada 4 ya Bapak Ibu ya. Guru ya memiliki peran kunci dalam penerapan pendidikan karakter di SMK. Mereka harus menjadi teladan, memberikan keteladanan, dan membimbing siswa untuk membiasakan perilaku positif. Kemudian yang kedua adalah orang tua. Ya, ini orang tua juga memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan karakter di SMK. Ya. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat juga sekitar itu sekolah juga harus terlibat dalam mendukung penerapan pendidikan karakter. Mereka dapat berkolaborasi dengan sekolah dalam kegiatan-kegiatan yang memperkuat nilai karakter. Kemudian yang keempat adalah dunia industri. Nah, ini sebagai pengguna lulusan SMK juga memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan karakter. Mereka juga memberikan masukan, praktek kerja lapangan, dan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan karakternya. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, di sini adalah kesimpulannya, pendidikan karakter merupakan hal fundamental yang harus ditetapkan di SMK. Kemudian penanaman nilai-nilai luhur seperti religius, nasionalisme, dan kewirausahaan akan membekali siswa tidak hanya dengan keterampilan teknis, tetapi juga dengan kepribadian yang kuat dan siap berkontribusi di masyarakat. Kemudian yang kedua, harapannya adalah penerapan pendidikan karakter yang komprehensif dan berkelanjutan di SMK diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya cakap secara akademis, tetapi juga memiliki integritas, etos kerja, dan kepedulian sosial yang tinggi. Hal ini akan mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Baik Bapak Ibu, demikian tadi untuk informasi tentang bagaimana penerapan pendidikan karakter di SMK. Karena untuk pendidikan karakter ini juga sekali lagi menjadi target utama dari program profil penguatan pelajar Pancasila. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada yang salah mohon saya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.